Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syahraini dengan stamp P2112086 dari kelas B program studi gizi. Baik, di sini saya akan mereview kembali materi yang telah diberikan sebelumnya, yakni pada materi pertama yaitu konsep pengembangan kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok Universitas Tadulako. Yang pertama itu satu, tuntutan pengembangan program akademik berdasarkan ciri khas potensi wilayah di tempat kedudukan PT masih terus bergulir dan menjadi dasar kebijakan pendidikan fungsi nasional. Dua, menggagas konsep lingkungan hidup sebagai PIP. Tiga, penetapan konsep PIP Universitas dan implikasi terhadap penataan organisasi dan penyiapan sumber daya. Nah, di sini ada penetapan konsep PIP Universitas dan implikasinya terhadap penataan organisasi dan penyiapan sumber daya. Yang pertama, presentasi dengan mudah dan pikat audiens dengan presentasi Canva. Pilih dari lebih dari 1000 template profesional dan sesuaikan dengan segala sasaran atau penetapan konsep atau gagasan. PIP dan implementasinya tidak saja berimplikasi terhadap penataan manajemen lembaga, tetapi juga terhadap penataan organisasi dan penyediaan sumber daya lembaga untuk memfasilitasi pengembangan programnya ke masa depan. Yang kedua, penataan organisasi. Yang ketiga, proses pengembalian keputusan. Yang keempat, penyediaan sumber daya PIK. Adapun tujuan dari Universitas Tadulako yaitu pertama, menantang kegersangan. Di mana menantang kegersangan itu satu, pemanfaatan lahan kritis dan pemanfaatan lahan tidur menjadi produktif. Yang kedua, mengejar ketertinggalan, yakni mensejajarkan kedudukan secara nasional dalam pembangunan dan meningkatkan pemanfaatan teknologi. Nah, yang ketiga yaitu tempat pembelajaran, di mana sebagai tempat pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan pengembangan profesionalisme. Dan yang terakhir yaitu mencintai lingkungan, yakni mengelola sumber daya alam secara arif dan bijaksana dan mengembangkan konsep ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, yang materi selanjutnya yaitu konsep dasar kajian lingkungan hidup. Yang pertama yaitu lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua, lingkungan hidup merupakan satu ruang yang terdiri dari dua komponen utama yaitu komponen material dan non material atau abiotik, biotik dan kultur. Nah, yang materi selanjutnya itu potensi sumber daya lingkungan hidup. Yang pertama, sumber daya alam yang terdiri dari biotik, yaitu flora, fauna, dan fauna. Yang kedua, endemik abiotik, yaitu tanah, air, angin, cahaya, matahari, dan bahan galian dan seresah. Yang kedua yaitu sumber daya manusia yang terdiri dari kependudukan, sosial budaya, dinamika masyarakat. Yang ketiga, sumber daya buatan yang terdiri dari prasarana dan sarana. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekologi. Di mana prinsip-prinsip ekologi merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekologi. Prinsip ekologi menjadi pokok dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup. Adapun prinsip-prinsipnya yakni yang pertama, semua energi yang memasuki sebuah organisme atau jasad hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan atau diciptakan. Yang kedua, tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul cermat. Yang ketiga, materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman adalah kategori sumber daya alam. Yang keempat, untuk semua kategori sumber daya, kalau pengadaannya sudah cukup tinggi, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber daya itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Melampaui batas maksimum ini, tak akan ada pengaruh yang menguntungkan lagi. Untuk semua kategori sumber daya, kecuali keanekaragaman dan waktu, kenaikan pengadaan sumber daya yang melampaui batas maksimum bahkan akan menyampai pengaruh yang merusak karena kesan peracunan. Yang kelima,
yaitu ada dua jenis sumber daya, yaitu sumber daya yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan dan ada pula sumber daya yang tidak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Yang keenam yaitu individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya, cenderung berhasil mengalahkan saingan tersebut. Yang ketujuh, kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal. Yang kedelapan, sebuah habitat atau lingkungan hidup dapat atau tidak oleh keanekaragaman takson. Hal itu bergantung pada bagaimana Nice dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut. Dan yang kesembilan yaitu keanekaragaman komunitas, apa saja dibandingkan dengan biomasa dibagi produktivitasnya. Yang kesepuluh ada perbandingan atau rasio antara biomasa dengan produktivitas naik dalam perjalanan waktu pada lingkungan yang stabil hingga mencapai sebuah asimtot. Yang ke-11 yaitu sistem yang sudah mantap atau dewasa mengeksploitasi sistem yang belum mantap atau yang belum dewasa. Yang ke-12 yaitu kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat tergantung kepada kepentingan relatifnya dalam keadaan suatu lingkungan. Yang ke-13 yaitu lingkungan yang secara fisik stabil memungkinkan berlakunya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap atau dewasa yang kemudian dapat menggalakkan kestabilan kepada populasi. Nah, yang ke-14 yaitu derajat pola keturunan naik turun populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu ekologi sebagai ilmu lingkungan, di mana ekologi berasal dari kata oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal dan logos atau ilmu pengetahuan atau ilmu tentang rumah. Misalnya contoh dari ekologi itu misalnya ikan hidup atau bertempat tinggal atau berhabitat di perairan danau atau perairan adalah sebagian kecil dari lingkungan. Dalam danau tidak hanya hidup si ikan tetapi juga ada makhluk hidup lainnya, yaitu untuk saling berinteraksi, juga ada interaksi antara penyusun tempat tinggal tersebut. Menurut pembagiannya, ekologi dibagi menjadi dua, yaitu menurut habitat dan menurut garis taksonomi, di mana menurut habitatnya ini, ekologi terbagi menjadi tiga lagi, yaitu pertama ekologi perairan air tawar, ekologi laut, dan ekologi darat. Sedangkan menurut garis taksonomi sendiri, yaitu terbagi menjadi 4, yakni ekologi tumbuhan, ekologi vertebrata, ekologi serangga, dan ekologi jasad terdik. Macam-macam ekosistem. Nah, yang pertama ekosistem alamiah. Terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana, sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya. Contoh seperti hutan, danau, dan laut. Nah, yang kedua ekosistem buatan. Ekosistem buatan mempunyai ciri kurang heterogenitas sehingga bersifat labil, dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil perlu diberikan bantuan energi dari luar dan juga perlu dilakukan perawatan terhadap ekosistem tersebut. Contohnya seperti kolam ikan, sawah tambak, dan akuarium. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antar organisme, di mana hubungan simbiosis adalah hubungan timbal balik di antara organisme hidup yang tidak sama spesiesnya. Terbagi menjadi 3, yakni simbiosis parasitisme, simbiosis komensialisme, dan simbiosis mutualisme. Nah, hubungan sosial suatu hubungan antar organisme hidup yang sama spesiesnya, di mana mereka akan membutuhkan suatu yang sama dari lingkungannya, yaitu lingkungan kooperatif dan non-kooperatif. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dari kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga
kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Masalah lingkungan hidup timbul pada dasarnya karena pertama, dinamika penduduk, kedua, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana, yang ketiga, kurang terkendalinya bermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, dan yang keempat itu dampak negatif yang muncul dari kemajuan ekonomi, dan yang kelima, benturan tata ruang. Pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan pemilihan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal yang terkait dengan kegiatan lingkungan hidup ini yakni domestikasi, yaitu pemeliharaan tumbuhan dan hewan liar. Hal ini dimulai sangat awal pada kebudayaan manusia. Yang kedua, citra lingkungan. Yang kedua, citra lingkungan, kearifan ekologi atau gambaran tentang lingkungan hidup. Ini dapat didasarkan pada ilmu pengetahuan, mistik, dan cagar alam, di mana cagar alam merupakan sebidang lahan yang dijaga untuk melindungi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Nah, yang selanjutnya cagar budaya, yaitu cagar budaya serupa dengan cagar alam, yakni yang dilindungi bukan satu daerah yang bersifat alamiah, melainkan hasil budaya manusia, seperti candi, keraton, atau bangunan kuno lainnya. Ya, selanjutnya itu cagar biosfer, di mana dapat meliputi daerah yang dibudidayakan manusia, misalnya untuk pertanian secara tradisional dan pemukiman. Selanjutnya itu taman nasional, pada prinsipnya sama dengan cagar alam, namun di dalamnya dapat dilakukan kegiatan pembangunan yang tidak bertentangan dengan tujuan pencagar alam, misalnya pariwisata, pendidikan, dan penelitian. Materi selanjutnya yaitu asas-asas ekologi, di mana di sini ada ruang lingkup ekologi, yaitu pertama makromolekul, protoplasma, sel, jaringan, organ tubuh, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, protoplasma sendiri merupakan zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Yang kedua yaitu sel, di mana merupakan satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Membran sendiri merupakan komponen yang menjadi pemisah dari satuan dasar lainnya. Yang ketiga yaitu jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, misalnya seperti jaringan otot. Yang keempat yaitu organ atau alat tubuh, merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki atau telinga pada hewan, dan daun atau akar pada tumbuhan. Yang kelima yaitu sistem organ. Sistem organ merupakan kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis, seperti kerjasama antar mata dan telinga, antara mata dan tangan, antara hidung dan dengan tangan. Yang keenam yaitu organisme. Organisme merupakan suatu benda hidup, jasad hidup, atau makhluk hidup. Yang ketujuh itu populasi. Populasi merupakan kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Yang kedelapan yaitu komunitas. Komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Di daerah tersebut, setiap populasi berinteraksi satu dengan yang lainnya, seperti populasi rusa berinteraksi dengan populasi harimau. Di Pulau Sumatera atau populasi ikan mas berinteraksi dengan populasi ikan mujair. Yang kesembilan itu ada ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem sendiri merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup, ya. Yang tak hidup seperti tanah, air, udara, atau kimia fisika yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi.
Yang ke-10 yaitu biosfer. Biosfer sendiri merupakan lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Lapisan biosfer kira-kira 9.000 m di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Batas-batas wilayah kerja dari ilmu ekologi dapat dilihat dari biosfer. Materi selanjutnya yaitu kearifan lokal, di mana kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Nah, kearifan lokal sendiri merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, karena meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Dalam kearifan lokal terkandung pula kearifan budaya lokal, yaitu pengetahuan lokal yang sudah demikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Nah, selanjutnya itu beberapa bentuk kearifan lokal pada masyarakat sekitar, yaitu pertama dari nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Fungsi kearifan lokal sendiri yaitu pertama, konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Yang keenam, bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Yang ketujuh, bermakna etika dan moral. Dan yang terakhir yaitu bermakna politik. Indonesia dengan berbagai suku bangsa mempunyai keanekaragaman kearifan lokal, kearifan tradisional, dan budaya yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etik dan moral, serta norma-norma yang sangat mengedepankan pelestarian fungsi lingkungan. Nilai-nilai yang menyatu dalam kehidupan masyarakat setempat menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan alam, memberi landasan yang kuat bagi pengelolaan lingkungan hidup, menjadikan hubungan antara manusia dengan alam menjadi lebih selaras dan harmoni, sebagaimana ditunjukkan dalam pandangan manusia pada fase pertama evolusi hubungan manusia dengan alam, yaitu pankosmisme. Materi selanjutnya itu komponen ekosistem. Komponen ekosistem sendiri terdiri dari biotik atau bagian yang hidup, abiotik sebagai komponen tak hidup. Yang ketiga, peran kedua komponen sangat pentingnya dalam ekosistem, dan yang keempat, ekosistem tidak akan berfungsi jika salah satunya tidak ada. Nah, komponen abiotik sendiri meliputi yang pertama, seluruh faktor-faktor non-hidup dan dari suatu kondisi lingkungan. Yang kedua, menyediakan energi dan materi penting bagi kehidupan. Yang ketiga, menentukan tumbuhan dan hewan yang mampu berada di suatu habitat. Yang keempat yaitu cahaya matahari, hujan, nutrisi, dan tanah, dan lain-lain. Nah, komponen yang kedua yaitu komponen biotik, meliputi semua kehidupan. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, produsen sendiri terdiri dari yang pertama yaitu organisme ototrof yang mampu menghasilkan zat organik pembentuk tubuhnya dari zat-zat organik, yakni air, CO2, mineral atau tumbuhan yang hijau. Yang kedua, dalam proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari mampu membentuk karbohidrat dari zat-zat organik yang sederhana. Yang ketiga yaitu karbohidrat merupakan pembentuk dasar utama dari berbagai zat makanan seperti protein dan lemak, atau terbentuk dari kombinasi dengan nutrisi penting seperti nitrat, fosfat, dan kalium. Nah, konsumen.
yaitu konsumen primer atau yang pertama berupa hewan-hewan herbivora yang makan tumbuhan secara langsung. Konsumen sekunder atau yang kedua yaitu berupa hewan-hewan pemakan hewan herbivora. Energi dari tumbuhan untuk sampai ke hewan konsumen kedua harus melalui herbivora terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu konsumen tersier berupa hewan-hewan karnivora yang hidup memakan karnivora lainnya. Dan terakhir yaitu pengurai, di mana satu, organisme heterotrof yang menguraikan produsen dan konsumen yang telah mati. Yang kedua, materi organik yang kompleks akan diubah menjadi materi yang lebih sederhana dan akhirnya menjadi mineral-mineral yang akan dimanfaatkan kembali oleh produsen sebagai materi dasar. Yang ketiga, pada umumnya merupakan organisme mikro seperti bakteri dan jamur yang memiliki kecepatan metabolisme yang sangat tinggi. Ekosistem sendiri merupakan unit utama dalam ekologi yang terdiri dari komponen-komponen abiotik dan biotik. Melalui komponen-komponen inilah terjadi siklus materi dan aliran energi. Jumlah energi yang mengalir melalui sistem alam tergantung pada jumlah energi yang difiksasi oleh tumbuhan sebagai produsen. Energi ditransformasikan dari tingkat trofik satu ke tingkat trofik lainnya. Akibatnya, sebagiannya akan hilang atau keluar dari sistem. Selama transformasi, kejadian ini yang membatasi jumlah dan massa dari organisme yang dapat dikelola pada setiap angka trofik. Ekosistem berkecenderungan untuk menjadi matang, dalam hal ini dari yang kurang kompleks menjadi yang lebih kompleks. Perubahan ini disebut suksesi. Tahapan awal dikarakterisasi oleh berlebihannya energi potensial dan aliran energi yang relatif cepat untuk setiap unit biomasa. Ekosistem yang matang, sedikit limbah dan akumulasi energi, karena energi mengalir melalui saluran-saluran yang bercabang-cabang. Bila ekosistem dieksploitasi dan dikelola, maka kematangannya akan menurun. Yang pertama, materi selanjutnya yaitu lingkungan hidup atau environment, merupakan suatu ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup atau termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku disiplin dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua, sumber daya alam atau natural resource. Segala unsur lingkungan, biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah atau pangan, sandang, dan papan, kebutuhan sekunder yang bersifat batinia atau estetika, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.